hari lalu saya sudah panggil bidang yang menangani itu untuk memberikan saya data siapa yang melakukan Alhamdulillah saat ini bobot terpasang itu sudah di angka 25%. Kita lakukan langkah. Selamat pagi saudara, dari Jalan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Disub Kota Bau-Bau akan membekali semua juru parkir dengan karcis. Proyek perpanjangan landasan pacu runway Bandara Beto Ambari Kota Bau-Bau terus dikebut. Progresnya kini sudah mencapai 25%. Pendengar, inilah warta Capton pagi hari ini, tepatnya Senin tanggal 29 April 2024 bersama saya, Bu Zuda. Kita awali informasi yang pertama. Disub Kota Bau-Bau akan membekali semua juru parkir dengan karcis sebagai salah satu upaya mencegah tumbuhnya kegiatan perparkiran liar yang bisa mengakibatkan kebocoran pendapatan asli daerah. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Alhamdulillah saat ini bobot terpasang itu sudah di angka 25%. Kita lakukan langkah-langkah. Proyek perpanjangan landasan pacu atau runway Bandara Beto Ambari Kota Bau-Bau terus dikebut. Progresnya kini sudah mencapai 25% sejak mulai dikerjakan. Saya sudah panggil bidang yang menangani itu untuk memberikan saya data siapa yang melakukan perparkiran. Dinas Perhubungan di Sub Kota Bau-Bau akan membekali semua juru parkir dengan karcis sebagai salah satu upaya mencegah tumbuhnya kegiatan perparkiran liar yang bisa mengakibatkan kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Disub Bau-Bau, Arlis, mengatakan penarikan retribusi perparkiran harus dikuatkan dengan karcis. Tarifnya sesuai Perda Kota Bau-Bau nomor 1 tahun 2024, yakni kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000 dan roda 4 Rp3.000. Karena itu pihaknya telah mengidentifikasi semua juru parkir termasuk masyarakat yang melakukan kegiatan perparkiran untuk dibekali dengan karcis. Jadi beberapa hari lalu saya sudah panggil bidang yang menangani itu untuk memberikan saya data siapa yang melakukan perparkiran, baik itu yang adalah organik atau PTT-nya Dinas Perhubungan dan yang tidak masuk sebagai PTT Perhubungan. Terhadap keduanya bekali dengan karcis, baik itu yang adalah PTT-nya Perhubungan maupun yang bukan PTT-nya Perhubungan, artinya masyarakat umum yang melakukan kegiatan perparkiran. Nah, sehingga ini adalah langkah yang kita ambil untuk pengendalian. Arlis juga memastikan seluruh petugas parkir yang dibekali karcis akan menyetorkan retribusi ke kas daerah. Tiap area parkir telah ditunjuk masing-masing koordinator lapangan yang bertugas untuk itu. Arlis menyebut kawasan parkir yang memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD berada di Pasar Wameo dan Pantai Kamali. Itu berdasarkan hasil survei potensi yang dilakukan pihaknya tahun 2023 lalu. Sebutlah di Wameo, kemudian Pantai Kamali kan, itu adalah dua lokasi yang sudah kita lakukan survei potensinya. Kita sudah lakukan di akhir tahun. Hasilnya Pak? Ya lumayan, kalau misalnya saya lupa angkanya, tetapi ya cukup ya besar lah. Artinya bisa memberi kontribusi signifikan untuk PAD. Arlis juga menambahkan, Disub Bau-Bau tidak bisa menarik retribusi perparkiran di semua titik jalan, yang bisa hanya jalan dengan status jalan kota. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau Min 1 Bau-Bau menjadi lokus Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Bau-Bau untuk melaksanakan kegiatan Polisi Sahabat Anak atau Polsanak. Kanit Kamsel Satlantas Polres Bau-Bau, Ibtu Muhammad Fitra, bersama anggota memberikan edukasi pemahaman kepada pelajar tentang tertib berlalu lintas dan etika berlalu lintas yang dikemas secara ringan dan menarik agar dapat memahami materi yang diberikan.
Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan Misalayuk melalui Kasat Lantas AKP Ridwan mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan dan menanamkan nilai-nilai etika dan ketertiban dalam berlalu lintas sejak dini, sekaligus memperkenalkan bahwa polisi adalah pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat yang mampu menjadi sahabat anak. Kegiatan Polsanak Polres Bau-Bau disambut baik oleh guru serta para murid Min 1 Bau-Bau yang sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, proyek perpanjangan landasan pacu runway Bandara Beto Ambari Kota Bau-Bau terus dikebut. Progresnya kini sudah mencapai 25% sejak mulai dikejar Februari 2024 lalu. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Alhamdulillah saat ini bobot terpasang itu sudah di angka 25%. Kita lakukan langkah-langkah pentahap. Proyek perpanjangan landasan pacu atau runway Bandara Beto Ambari Kota Bau-Bau terus dikebut. Progresnya kini sudah mencapai 25% sejak mulai dikerja Februari 2024 lalu. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Anas Labakara mengatakan, langkah-langkah pentahapan pekerjaan saat ini fokus pada badan landasan sepanjang 270 meter. Alhamdulillah saat ini bobot terpasang itu sudah di angka 25%. Kita lakukan langkah-langkah pentahapan yang kita laksanakan saat ini itu adalah fokus dulu ke badan landasan sepanjang 270 meter. Jadi ini sekarang sudah terbentuk yang 270 ini. Saat ini sementara pengambilan data lab, kemudian data level. Jika hasil pengambilan data telah memenuhi syarat, kata Anas, diperkirakan 2 pekan ke depan sudah akan dilakukan tahap lapis pondasi agregat atau LPA, kemudian pekerjaan pengaspalan yang dilakukan dengan beberapa tahap lapisan. Anas mengatakan secara pavement klasifikasi number PCN atau nomor tertentu untuk menentukan kekuatan runway, pihaknya menyebut kekuatan landasan yang dikerja bisa mencapai PCN 40. Kalau secara PCN kita mengarah ke PCN 40. Kalau 40 itu ya sudah bisalah masuk Airbus. Dengan tambahan badan landasan 270 meter, kata Anas, maka total runway Bandara Beto Ambari nantinya akan menjadi 2070 meter dengan lebar 30 meter. Dengan demikian pihaknya optimis pesawat jenis Airbus sudah bisa mendarat. Sesuai kontrak, kata Anas, proyek perpanjangan runway Bandara Beto Ambari berakhir 27 November 2024. Namun pihaknya melakukan langkah-langkah percepatan pengerjaan sehingga ditargetkan 2 bulan sebelum berakhir kontrak sudah dapat rampung seluruhnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN dalam periode Juni 2024 akan mendeklarasikan Kota Bau-Bau bersama Kota Kendari sebagai kota lengkap administrasi pertanahan. Hal itu disampaikan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat kunjungan kerjanya di Kota Kendari Jumat, tepatnya tanggal 26 April 2024. Adapun dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi menerima 44 sertifikat yang terdiri dari 40 sertifikat bidang jalan dan 4 sertifikat bangunan. Di Sultra, Menteri AHY secara total menyerahkan 1.464 sertifikat tanah dan berikutnya menyusul 10.000 sertifikat yang akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo. Muhammad Rasman Manafi menyambut baik kehormatan yang diberikan Kementerian ATR BPN yang akan segera menetapkan Kota Bau-Bau sebagai kota lengkap. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Disub Kota Bau-Bau akan membekali semua juru parkir dengan karcis. Proyek perpanjangan landasan pacu runway Bandara Beto Ambari Kota Bau-Bau terus dikebut. Progresnya kini sudah mencapai 25%.
Saudara, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.